Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srahli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita masih insya Allah semangat masih ya, walaupun petang seharian sudah mengajar kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan jadi ladang amal bagi Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu ya. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita petunjuk kepada arah kebaikan. Nah, di sini tugas-tugas kita sebagai memperbaiki akhlak siswa-siswa kita, sebagaimana yang ditugaskan Allah kepada Rasul kita, yaitu memperbaiki akhlak. Yang kami hormati Bapak Saifullah sebagai pengawas pembina di SMK 2 Banda Aceh, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Izinkan saya Bapak Ibu waktunya untuk memaparkan materi yang sudah saya dapat dari pelatihan yang kurang lebih dijalani selama 1 minggu di SMA Negeri 9 mengenai pemanfaatan coding dalam pembelajaran. Izin juga Bapak Ibu, ini juga tugas, jadi mohon izin nanti divideokan, karena ini adalah tugas juga yang bakal harus saya kumpulkan kepada instruktur. Izin Bapak Ibu untuk bangun semua, berdiri. Mohon izin Bapak Ibu berdiri sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, mohon nanti diikutin gerakan yang saya lakukan. Saya ulangi, nanti Bapak Ibu ikutin gerakan yang saya lakukan. Ya, gerakan ini berfungsi untuk menaikkan imun tubuh dan juga untuk merilis mungkin emosi-emosi negatif yang mungkin tadi kita sudah temui selama pembelajaran. Bisa Bapak Ibu ya? Baik. Bapak Ibu seperti ini. Kemudian buat seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Baik, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ya. Sekali lagi. Tarik nafas. Ya. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan. Gimana Bapak Ibu rasanya? Lebih lega ya? Silakan duduk, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang tadi kita lakukan ya, adalah memecah kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di tubuh kita. Fungsinya untuk menaikkan imun tubuh ya, dan juga ketika tadi merilis emosi negatif yang mungkin tadi kita ketemu sama anak-anak yang mungkin perilakunya luar biasa, atau mungkin tadi bersenggolan dengan kawan sejawat. Nah, mudah-mudahan akan rilis dan nanti ketika ketemu lagi sudah senyum. Ya gitu ya Bapak Ibu. Baik, sekarang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ini penting ya. Saya ingin sampaikan mengenai ini materi kita, coding dan kecerdasan buatan, di mana deep learning implementasi KKA atau coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran SMK di era digital. Ya, ini dia. Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan coding?
Kalau kolak dingin, familiar ya? Bapak Ibu, jujur ya, saya ini gugup di depan Bapak Ibu. Kenapa? Saya guru dari kampung, Bapak Ibu. Ada di sini itu suatu anugerah yang luar biasa. Ya, seingat saya sekitar 7 tahun yang lalu, saya masih di kampung. Saya pernah baca satu artikel tentang Pak Kepala Sekolah ya. Waktu itu masih di SMK Mubarkea. Oh, saya ngefans tuh. Luar biasa Bapak ini. Saya pengen ketemu saya pikir waktu itu, karena di kampung. Dan qadarullah hari ini saya bisa bekerja bersama dengan beliau, ketemu lagi di tempat yang sama. Ya, alhamdulillah juga dibantu sama Pak Balia dan memang luar biasa skenario Allah. Waktu itu saya pengen yang penting bisa di Banda Aceh, dimanapun nggak apa-apa. Tetapi dengan bantuan Pak Balia juga ketika ada acara BLUT, semua kepala sekolah dicari nggak ketemu. Terakhir ya alhamdulillah jadinya di sini. Jadi kemarin sudah dikirim sebagai peserta pelatihan coding. Jadi ini sebuah hutang juga bagi saya. Jadi hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menunaikan. Ya, mumpung ada di sini karena belum tentu apakah masih di sini selalu atau mungkin disuruh balik lagi ke sana kan nggak tahu. Jadi selama masih di sini saya ingin berbagi yang saya tahu, yang saya bisa untuk SMK ini, insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan pelaksanaan hari ini yaitu pengenalan mata pelajaran KKA ya. Kemudian memahami konsep dasar coding dan juga kecerdasan artifisial. Selanjutnya, mengidentifikasi kegunaannya di berbagai bidang. Nah, kita di SMK ada banyak bidang. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana coding dan KA ini bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan berdasarkan jurusan-jurusan yang ada. Nah, jadi mungkin ada masukan juga dari teman-teman selama ini, bahwasanya ketika ada pembelajaran itu tidak bisa menyesuaikan dengan jurusan masing-masing. Nah, sini saya coba menyampaikan bagaimana cara termudahnya agar Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di jurusan masing-masing. Ya, kemudian kolaborasi KKA untuk menghasilkan konten pembelajaran. Jadi karena mungkin ini 1 jam tidak memungkinkan, jadi saya buat simulasi aja. Saya tentunya Bapak Ibu ketika belajar ini pengen ada output ya. Buat RPP langsung jadi, buat job sheet jadi, kemudian membuat presentasi juga bagus. Mau ya? Mau. Oke, tentunya nanti akan saya kasih, tapi simulasi karena mungkin 1 jam. Karena coding aja saya belajar bayar ke Singapura itu 100 hari Bapak Ibu. Jadi kalau 1 jam saya rasa nggak cukup. Pusing kepala Barbie Bapak Ibu. Ya. Kemudian merefleksikan tantangan ya, tantangan dan penggunaan KKA dalam pembelajaran. Oke. Yang pertama kita step by step Bapak Ibu ya. Jadi dari yang mudah dulu supaya pemahaman konsep kita dapat. Karena dari saya belajar coding waktu itu ahli-ahli mengatakan bahwasanya ketika pengimplementasian pembelajaran coding kebanyakan guru atau instruktur tidak menanamkan konsep dasar dari coding tersebut. Sehingga apa? Anak-anak bingung. Ya, anak-anak bingung, Bapak Ibu juga tambah bingung nanti. Ya. Yang pertama, ini kita ambil ya, pembelajaran KA ini kita ambil dari dokumen BSKAP. Ya, yang kemarin sudah diberikan. Yang pertama apa? Ini adalah salah satu tujuan dari pemerintah tentang dunia pendidikan, yaitu apa? Astacita. Salah satunya ini dia, pembelajaran coding. Agar apa? Siswa kita mampu bersaing di dunia global. Yang kedua, KA itu berdiri sendiri ya. Betul ya, Bu Ade ya? Berdiri sendiri. Dan juga diintegrasikan. Artinya bisa numpang ke mapel-mapel lain. Begitu ada kesempatan ya. Jumlah jamnya 2 JP per minggu ya Bu?
Ya 2JP. Ya, nanti untuk detailnya mungkin Bu Ade bisa sampaikan seperti apa. Saya coba nyampaikan kompetensi teknisnya aja. Kemudian bertujuan memampukan murid berpikir komputasional. Gimana Pak itu berpikir komputasional? Ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Adaptif dengan perubahan teknologi. Ya, jadi Bapak Ibu, teknologi sekarang ini nggak bisa kita pungkiri itu akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi saya disclaimer juga pada Bapak Ibu, mungkin ada mazhab yang dipegang ya, bahwasanya teknologi itu membawa dampak negatif, nggak salah, tetapi membawa dampak positif juga benar. Ya, jadi setiap hal yang ada di dunia ini itu ada dualitas ya, ada baik, ada buruk. Ya. Kemudian bijak dan cakap. Nah, ini penting kita tanamkan kepada siswa kita. Kenapa? Sekarang ini penggunaan AI luar biasa, penggunaan kecerdasan artifisial luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu ada dengar Google VO3, nah itu video-video yang dibuat itu luar biasa, lucu dan kreatif ya. Terampil mengelola dan memanfaatkan data serta terampil menghasilkan karya ya, menggunakan coding. Selanjutnya Mapel K ini memiliki karakteristik menanamkan etika. Jadi apapun yang kita lakukan tidak boleh terlepas dari etika. Karena apa? Etika itu kan penting. Sebagaimana Rasulullah diutus ke muka bumi kan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu berkaitan erat dengan etika. Nah, itu dia. Jadi etika sebagai fondasi. Dia menggunakan coding atau aplikasi secanggih apapun, tetap memperhatikan nilai-nilai etika yang ada di Indonesia lah khususnya. Kemudian ada kontekstualisasi sesuai situasi real, sesuai kehidupan sehari-hari. Kemudian disesuaikan dengan konteks jurusan masing-masing. Nah, ini dia kunci pentingnya. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan coding dan KA sesuai dengan kompetensi jurusan masing-masing. Nanti akan kita simulasikan bagaimana cara menggunakannya. Pendekatan human center, ya. Artinya siswa kita yang lebih aktif. Kita mengarahkan saja, membimbing saja sebagai pendamping, ya. Kemudian terdiri dari 7 elemen. Pertama, berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, literasi, etika KA, dan pemanfaatan dan pengembangannya. Oke, KKA, di sini ada 2 kata kunci penting. Coding dan juga kecerdasan artifisial, atau disebut juga AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan imitasi. Baik, yang pertama coding. Bukan kolak dingin ya, coding. Apa sih coding itu? Ya. Coding itu adalah proses menulis Bapak Ibu. Ya. Menulis, menguji, kemudian memelihara pemerintah pemrograman. Baik itu aplikasi atau perangkat digital untuk agar bekerja sesuai dengan kemauan kita. Ya. Di sini ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Yang pertama ada Python. Ini adalah aplikasi untuk membuat coding atau membuat, menulis, memproses sebuah coding. Yang kedua ada RStudio, ya. JavaScript, programming, C programming ya, kemudian Java dan Scratch. Nah, semua ini nanti akan saya coba perlihatkan satu persatu. Tujuannya apa? Di SMK ini digunakan, ya, KA ini digunakan untuk yang pertama mengolah data, ya. Kemudian membuat aplikasi, terus mengendalikan IoT. Itu bekerja, ya. Yang pertama coding tadi dikatakan untuk bisa mengolah data. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat
ya, dengan perintah coding yang saya berikan, saya bisa memanen data yang ada di internet. Contoh ya Bapak Ibu, saya simulasikan dulu. Nah, lihat Bapak Ibu, saya masukkan coding, dia akan muncul pembacaannya. Nanti kita akan lihat seperti sulap ya, simsalabim. Makanya saya bilang coding itu magic ya. Coding itu seperti apa ya? Bukan sihir, keajaiban ya, magic ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Oke, lihat Bapak Ibu, ketika saya salah memasukkan coding, dia nggak akan terbaca, error. Jadi saya tulis lagi. Oke, Bapak Ibu, sekarang ini adalah tampilan coding. Tapi setelah saya tekan komen atau coding terakhir, dia akan masuk ke dalam web. Perhatikan ya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Gelap ya? Ah, sudah. Nah, ini dari coding-coding yang saya masukkan tadi, saya bisa masuk ke website. Nah, di sini saya akan memanen data. Contoh. Saya sudah ngambil data yang ada di Scopus. Biasanya Bapak Ibu yang udah kuliah itu, sekarang penerbitan itu penting ya. Jadi tanpa data yang ada, data statistik, kita bisa buat artikel berdasarkan data yang kita panen di internet. Nah, Bapak Ibu, muncul data yang sudah saya panen tadi di internet. Ya. Kita bisa lihat data yang sudah kita ambil. Ya. Data-data yang saya ambil di internet ada grafik-grafiknya. Kemudian yang bagusnya lagi, dia akan munculkan kata kunci yang ada saya ambil dari data yang ada tadi. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tertarik atau membuat penelitian bibliometrik analisis, di sini kita bisa panen data menggunakan coding. Sampai di sini kira-kira oke ya Bapak Ibu? Oke, sekarang coba saya simulasikan aplikasi yang kedua. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Python yang saya pelajari kemarin, berbayar ya. Jadi Bapak Ibu, yang dikatakan coding, Bapak Ibu bisa lihat ketika saya melakukan print, nah, ketika saya masukkan coding hello world ya,
ketika saya run muncul tulisan hello world. Ya. Kemudian di sini saya juga bisa buat kalkulator Bapak Ibu. Nah ini, saya bisa hitung ketika saya belanja. Ketika saya belanja, saya mau kasih tips ke orang. Di sini kita bisa masukkan. Ya, perhatikan dulu Bapak Ibu. Nanti aplikasinya kemana akan saya sampaikan. Dari mana dia datang dan kemana dia pergi ya. Nah, itu. Nah di sini ketika saya run, di sini akan muncul berapa total bill, berapa total bayaran yang saya perlu bayar ke kasir. Kemudian saya mau kasih tips berapa persen dari uang yang ada. Di sini akan muncul, ya. Kemudian saya buat coding untuk buat password, ya. Ketika Bapak Ibu memasukkan password yang benar, ya, dia akan bekerja. Muncul di sini. Tapi kalau tidak, error, ya. Sampai di sini, oke Bapak Ibu? Oke. Kira-kira pengaplikasiannya tahu kemana Bapak Ibu? Belum. Kalau Bapak Ibu ada buka laptop, coba buka halaman Google. Ya. Halaman Google, kemudian klik kanan Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tunjuk. Yang tadi buat coding tadi, jadinya apa? Ya. Yang Bapak Ibu lihat ini gambar apa Bapak Ibu? Halaman muka Google ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bisa muncul seperti ini dari mana? Dari coding yang kita buat tadi. Contoh, setelah Ibu atau Bapak buka laman Google, klik kanan, lihat paling bawah, view text source. Jadi di belakang gambar yang ada tadi, itu adalah kumpulan-kumpulan coding Bapak Ibu. Jadi aplikasinya pakai Python atau HTML, nanti akan diaplikasikan jadi seperti ini. Jadi yang Bapak Ibu buka di internet, itu semua di belakang layar, coding semua. Satu lagi, kita buka website kita, ya. Di website kita, Bapak Ibu lihat ada gambar siswa, Pak Kepala Sekolah, kemudian jurusan-jurusan ya. Ini tersusun dari coding-coding yang sudah dibuat. Percaya Bapak Ibu? Percaya? Nggak usah dulu, belum buktiin. Oke. Sekarang klik kanan. Ketika kita klik kanan, pilih view page source, akan muncul coding-coding yang ada. Jadi yang kita lihat di hadapan itu belum tentu, ya, belum tentu yang sebenarnya. Jadi gambar-gambar yang ada itu tersusun dari coding-coding yang ada ini Bapak Ibu. Sanggup nggak kira-kira nulis coding ini? Sanggup. Nah ini dia. Bapak Ibu bisa lihat nanti masing-masing ya, di komputernya masing-masing. Bisa lihat ketika diklik ya, ketika diklik akan muncul apa? Di sini nampak semua coding-codingnya. Kalau kita lihat ke bawah banyak Bapak Ibu. Jadi semua yang ada di website itu adalah coding-coding yang tersusun. Baik itu gambar, menu, icon, semua itu adalah susunan dari coding-coding yang ada. Yang buat siapa? Itu adalah web developer. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa buat. Ya. Ini dia Bapak Ibu. Nah, kemudian coding yang kedua. Nah, ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Namanya Scratch. Ya, Scratch. Kita bisa membuat aplikasi ya atau game permainan menggunakan Scratch. Kalau tadi kita buat coding mengetik, ini berupa blok-blok. Jadi blok disusun, kalau diklik ini dia akan muncul ini. Ini bisa kita buat game-game pembelajaran.
Nah, maka kembali tadi ke tujuan. Kita bisa menggunakan coding-coding yang ada sesuai dengan kebutuhan jurusan masing-masing. Sebagai contoh, ini jurusan listrik ya, elektrikal. Nah, game ini kita buat, alhamdulillah waktu masih kuliah kemarin, saya usul buat game Scratch untuk membuat simulasi menghidupkan lampu saklar. Sudah buat proposalnya, sudah diajukan, dapat 10.000 ringgit, tapi karena saya udah lulus duluan, nggak dapat uangnya Bapak Ibu. Jadi kasih bagi ide aja. Nah, jadi saya pengen Bapak Ibu juga bisa aplikasikan. Jadi membuat codingnya bagaimana? Kita lihat. Yang Bapak Ibu lihat, ini adalah gambar ya. Nah, gambar teknik listrik. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di sini. See inside. Bapak Ibu, itu dia. Diagram blok yang ada untuk menciptakan satu aplikasi pembelajaran, simulasi pembelajaran. Ini bisa kita buat, ya. Tapi memang perlu pembelajaran lagi. Jadi memang kalau bisa masing-masing dari kita nanti buat game pembelajaran sesuai dengan bidang masing-masing. Langkahnya sama. Jujur Bapak Ibu, kalau kita bisa sadari tentu pasti ada beban kita ngajar ketika kita nggak siap ya. Baik materi pembelajaran, RPP, bahan-bahan. Dengan adanya ini, coding dan KA bisa memudahkan kita untuk bekerja. Ya, nah seperti ini. Contoh, ketika saya pindah-pindah gini. Ini aja susun balok Bapak Ibu, sesuai dengan perintah yang mau kita gunakan. Kalau tadi kan menyusun nulis ya, kadang satu huruf aja error, itu nggak jadi. Kalau ini kita cuma masukkan blok-blok aja, lebih mudah Bapak Ibu ya. Kira-kira sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Kira-kira menarik nggak mau dibuat? Menarik ya, insya Allah ke depan. Nah sekarang saya mau lanjut yang keyword kedua, KA, karena cuma 1 jam takut. Bapak Ibu, di akhir kegiatan nanti saya akan bagi prompt untuk Bapak Ibu. Begitu saya masukkan prompt, saya kasih prompt, Bapak Ibu bisa menghasilkan RPP. Kemudian Bapak Ibu bisa menghasilkan job sheet. Kalau yang jurusan-jurusan, nanti akan saya kasih tunjuk. Tapi ini simulasi aja. Saya juga udah saran ke Bu Ade untuk baik itu jurusan atau pengembangan kurikulum atau bagian-bagian manajemen, itu kalau bisa kita satu berlangganan ChatGPT yang Pro. Jadi kita buat prompt yang memang sudah default, tinggal kita klik aja Bapak Ibu udah jadi. Pengen nggak? Nggak yang capek-capek ya. Tapi itu nanti tergantung Pak Kepala Sekolah izin atau enggak. Baik Bapak Ibu, yang kedua, KA atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan imitasi. Apa itu KA? Ya, KA ini kemampuan mesin Bapak Ibu. Mesin untuk meniru manusia. Meniru dia mulai dari berpikir, ya, belajar, mecahkan masalah, itu KA tuh. Ya, ChatGPT dan aplikasi sekarang tuh semua itu mesin Bapak Ibu yang diprogram. Evolusi KA. Bapak Ibu tahu sejarahnya KA? Kita buat bertahap dulu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, kehidupan kita ini semua simbol-simbol Bapak Ibu. Jadi 1500 tahun lalu di India, masyarakat berkomunikasi dengan simbol-simbol. Ya, simbol-simbol. Itu di Hindu kuno ya, di India ada 0, angka 0, tahu Bapak Ibu ya? Kalau dalam matematika, setiap operasi matematika yang menggunakan angka 0, maka hasilnya akan tidak terdefinisi atau tidak terhingga.
Coba Bapak Ibu kali atau bagi. Hasilnya akan 000 kan? Ya kan? Iya. Pengen di rekeningnya banyak nol? Oh ya. Oke, itu 1500 tahun lalu, Bu, di India. Kemudian alhamdulillah kita patut bangga, muslim, orang muslim patut bangga. Ada Al-Khawarizmi. Kenal Bapak Ibu? Siapa? Pak Wa saya, Pak Wa saya. Ya. Al-Khawarizmi ini adalah bapak matematika. Beliau yang menemukan angka 0, Bapak Ibu. Angka 0 dan angka 1. Dari mana kira-kira Bapak Ibu Al-Khawarizmi ini, Pak Wa Al-Khawarizmi dapat nilai 0 sama 1? Ini adalah cikal bakal AI. Jadi jangan Mark Zuckerberg atau segala macam itu yang paling hebat, enggak. Orang muslim, Bapak Ibu. Hebat kan? Dia yang menemukan angka 0 dan 1. Kira-kira dari mana sumbernya? Al-Quran. Ya, di surat Al-Baqarah 117 nggak salah saya. Ketika Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka jadilah kun fayakun ya. Jadilah dari 0 menjadi 1. 0 tiada kan? 1 berwujud. Ya. Biasanya Bapak Ibu yang elektronika, listrik itu udah tahu tuh 0 1 0 berarti ketika belum ditekan saklar dia masih tidak hidup, artinya nilainya 0. Ketika ditekan hidup 1. Nah, seperti itu. Jadi dari Al-Qur'an itu Al-Khawarizmi mengembangkan ya, angka 0 dan angka 1. Kenapa ada angka 0 dan angka 1? Jadi sebenarnya ya Allah sedang mengajarkan kita untuk berproses, Bapak Ibu. Ya, mengajarkan kita untuk berproses. Dulu saya waktu pikiran masih bodoh ketika disebutkan tadi di Al-Baqarah ayat 117 kun fayakun jadilah, itu saya pikir kayak sulap, celing jadi. Ternyata ketika saya pelajari lebih jauh, itu Allah mengajarkan proses dari 0 jadi 1. Makanya di surat apa saya lupa, Allah menciptakan bumi dan langit itu dalam 6 masa kan? Mengajarkan proses. Jadi gaji yang masuk ke rekening Bapak Ibu tiap awal bulan itu dari hasil proses kan? Kita kerja dulu. Jadi nggak tiba-tiba masuk rekening sam orang kasih. Mana ada? Proses dulu ngajar segala macam, dapat uang di rekening. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan isi rekeningnya banyak. Ya. Oke, yang kedua ada Leonardo da Vinci. Ya, jadi ilmu yang dari Khawarizmi dikembangkan sama Leonardo da Vinci. Bapak Ibu mungkin ingat dulu waktu sekolah SMP sama SMA ada namanya stomata. Pernah ingat? Stomata itu alat untuk apa ya? Otomatisasi di masa itu, ya. Kemudian ada Alan Turing. Ini adalah lanjutan dari komputer modern. Di Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa nonton juga di filmnya tuh Enigma. Enigma itu adalah alat kode Morse dari Jerman. Enigma. Jadi karena sekutu dan Amerika kalah terus di Perang Dunia II, jadi dari Jerman ya. Jadi Alan Turing ini dan timnya membuat satu komputer yang bisa membaca kode-kode di Enigma tadi, alat-alat tadi. Nah, dia diajari untuk berpikir, ya, memecahkan masalah. Jadi karena ada komputer yang sudah dibuat oleh Alan Turing, maka Sekutu dan Amerika menang Perang Dunia Kedua. Karena apa? Kode-kodenya tuh dipecahkan. Itu dia. Kemudian era modern, deep learning dan big data sekarang ini. Sampai di sini dasar KA-nya oke, Bu ya. Kemudian jenis-jenis KA. Nah, ini seperti sebuah telur Bapak Ibu. Ada cangkangnya. Jadi KA yang atau AI yang ada sekarang itu cuma bagian terluar. Ya. Cuma bagian terluar. Itu dia hanya meniru saja. Terus ada pembelajaran mesin, ya. Machine learning yang memungkinkan komputer belajar tanpa diprogram. Bapak Ibu sering belanja di Shopee, ya, dari perilaku kita itu dia bisa baca. Makanya ketika udah belanja ini disarankan ini kan. Nah, itu dia belajar dari perilaku kita. Kemudian ada pembelajaran mendalam. Bukan pembelajaran mendalam yang seperti sampaikan Pak
Saifullah tadi, nah itu ke kurikulum. Kalau yang ini adalah sistem, ya, dia seperti saraf-saraf manusia. Terus KA generatif, ya. Nah ini cara kerja KA. Cara kerja KA, yang pertama dia menggunakan prompt atau perintah, ya. Dia promptnya one shot itu artinya kita kasih itu langsung jawaban. Ada yang few shot, bertahap, ya. Proses dan output. Untuk masukan ada pertanyaan, perintah suara, teks dan gambar. Nah, kita akan simulasikan. Yang pertama tadi adalah pertanyaan. Nah, saya tanya Bapak Ibu, di mana alamat SMK Negeri 2 Banda Aceh? Nah, dia akan jabarkan di situ. Itu yang one shot, artinya sekali kasih prompt langsung jadi. Ya, nah ini perintah teks, perintah teks. Nah, sekarang saya mau kasih perintah gambar. Deskripsikan gambar terlampir, ya. Jadi secara otomatis dia akan kasih tahu apa makna atau deskripsi dari gambar-gambar yang ada. Kemudian ada perintah suara Bapak Ibu. Udah pernah coba Bapak Ibu? Oke, ini saya mau coba. Jadi KA ini bisa kita jadi personal asisten. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang mengajar pelajaran bahasa Inggris ingin mencoba membuat supaya anak-anak atau siswa bisa yang kalau bahasa Inggris itu ada TOEFL dan IELTS, ya. Nah, kita bisa jadikan dia personal assistant. Caranya, kita kasih prompt menggunakan suara. Kita coba ya. Hello ChatGPT, I need you to provide me the step by step for student to get the band 7 in IELTS. Belum ditekan Pak Ibu. Hello ChatGPT, I need you to provide me the step by step for student to get band 7. What need I do? Mungkin karena suaranya banyak Bapak Ibu ya, jadi nggak reaksi. Tapi kita bisa coba masing-masing, ya. Pak, kita coba sekali lagi Pak. Ayo kita dengar sekali lagi perintah untuk memberikan Pak Hendrik ke ChatGPT. Ayo Bapak Ibu kita dengar dulu. Dompet sama masuk. Hello ChatGPT, I need you to provide me the step by step for student to learning English to get band 7. Give me the step by step. Hello ChatGPT, hari ini panas. Kira-kira minuman apa yang enak kita minum untuk segar?
Sebentar ya Bapak Ibu. Halo ChatGPT. Mungkin tidur ya. Iya. Capek dia. Jadi Bapak Ibu coba sendiri aja nanti ya. Coba aja sendiri nanti gimana. Nah sekarang sedikit lagi ya karena udah ada kode. Nah di sini kolaborasi KA. Jadi saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu cara menghasilkan apa namanya? Oke Bapak Ibu, nah ini RPP yang dihasilkan dari ChatGPT. Jadi Bapak Ibu bisa hasilkan ChatGPT dari prompt yang sudah dibuat. Jadi silakan nanti akan saya bagikan prompt yang ada. Bapak Ibu bisa masukkan CP-nya, masing-masing nanti boleh. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, kita bisa menghasilkan satu job sheet ya. Nah ini job sheet yang udah saya buat. Jadi mulai dari tujuan, teori dasar. Nah ini lagi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, ini adalah job sheet yang udah saya buat tentang CP penggunaan peralatan tangan. Nah di sini dengan menggunakan ChatGPT kita bisa menghasilkan kode batang. Jadi siswa bisa belajar secara mandiri. Kita kasih job sheet, apa yang harus dia kerjakan, tinggal scan Bapak Ibu. Jadi di Google Lens, tinggal kita scan, dia akan muncul videonya. Apa alatnya, bagaimana cara menggunakannya. Nah ini dia. Nah, jadi udah ada masing-masing. Kan gampang ya, tinggal kita kasih job sheet-nya, alat dan bahan sudah ada juga. Nah gambar kerjanya apa aja, sama penyambungan kabel. Nah di sini saya buat kosongkan supaya siswa ketika belajar nanti mengerjakan. Setelah pembelajaran berlangsung, mereka print ya, buat satu portofolio. Ketika proses pembelajaran, mereka akan menulis kegiatan apa ya. Ini menulis lagi buat sambungan ekor babi. Jadi sambil dia kerja, dia langsung tulis laporan. Secara nggak langsung, Bapak Ibu, kita ngajarkan mereka untuk menulis laporan yang baik dan benar. Terbiasa juga nanti buat laporan di PKL. Dan ini juga, ini untuk formatnya saya ambil waktu masih kuliah D3. Alhamdulillah sampai sekarang masih teringat formatnya. Nah, di sini langkah-langkah kerjanya, kemudian kesimpulan. Di ujungnya kita juga bisa buat kira-kira indikator instrumen penilaiannya. Di sini pengetahuan, keterampilan, sikap, dan seterusnya. Di sini sesuaikan. Ini skor totalnya. Di sini adalah skor siswa yang kita observasi. Sama enggak? Kira-kira berapa? Kemudian nilainya akan muncul di sini. Disusun oleh siswanya, ya tanggal apanya. Terus misalnya di sini muncul nilainya dari semua skor yang sudah kita tentukan 80. Deskripsinya bisa kita buat. Siswa telah mampu dan berkompetensi untuk menggunakan peralatan tangan dan bekerja dalam penyambungan kabel sesuai dengan alat yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Nah, gampang Bapak Ibu. Satu semester pembelajaran kita kumpulkan jadi satu, itu jadi portofolio. Nanti kita kembalikan ke siswa waktu akhir pembelajaran, ya. Mereka tentu akan lebih mudah, kita juga secara administrasi lebih mudah. Itu dia. Kemudian nanti promnya akan saya bagi ke Bapak Ibu. Siap. Oke, di sini Bapak Ibu untuk waktu buat presentasi, tentu capek kan baca satu-satu. Di sini saya kasih tahu cara yang paling mudah. Ya.
cara paling mudah untuk membuat slide presentasi. Kita ambil aja kira-kira apa yang mau kita bahas. Contoh dari ini aja, job sheet ini. Error Bapak Ibu ya. Nanti akan saya bagikan link-linknya supaya Bapak Ibu bisa mencoba. Kemudian kita akan gunakan Canva AI Bapak Ibu untuk coding ya, menghasilkan satu simulasi pembelajaran. Bapak Ibu mungkin selama ini menggunakan Canva untuk desain grafis ya. Tapi sebenarnya di Canva ini juga ada namanya Canva AI. Kita bisa menghasilkan satu aplikasi pembelajaran ya. Bapak Ibu tentu semua tidak mempunyai kemampuan menggunakan teknologi. Nah, dengan Canva AI ini saya coba bisa kasih tunjuk tanpa ada pengetahuan coding, Bapak Ibu bisa buat coding menghasilkan satu aplikasi pembelajaran. Saya coba simulasikan listrik ya. Ya, buatkan saya. Buatkan saya aplikasi simulasi untuk menghidupkan lampu dengan menggunakan satu buah saklar. Menghidupkan. Nah, Bapak Ibu, kita coba masukkan prompt saja. Nanti akan Bapak Ibu lihat muncul kode-kode atau coding-coding. Dan hasilnya akan muncul sebuah simulasi ya. Nah, Bapak Ibu, dia akan muncul kode-kode yang ada. Nah, Bapak Ibu tanpa punya pengetahuan dasar tentang coding, bisa menghasilkan kode-kode yang ada menggunakan nanti menghasilkan satu buah simulasi. Kalau Bapak Ibu buat sendiri, kira-kira sanggup nggak? Berat ya Bapak Ibu.
Kita masih ada 5 sesi lagi. Ya, sekali lagi. Oke, Bapak Ibu, udah muncul nih, ya. Tapi ini belum sempurna. Kita sempurnakan lagi nanti promnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buat simulasi. Nah, ini masih simulasi dasar aja. Karena apa? Hasilnya akan sesuai dengan kesempurnaan promnya. Ya, jadi Bapak Ibu, KA ini sebenarnya bukan hasil ya, tapi ini alat yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Nah, di sini ini simulasi hidup mati aja. Tadi saya buat ada saklar, ya, ada kontak untuk hidup matikan, tapi hasilnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih tentang penggunaan coding dan KA. Banyak lagi KA-KA atau AI yang ada yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengajar. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang mengajar di bahasa Inggris mungkin bisa melatih siswa untuk membuat esai, kemudian menggunakan Grammarly. Ya, Grammarly itu untuk memperbaiki tata bahasa. Kemudian ada Hemingway dan macam-macam. Jadi kebetulan karena waktu sudah tidak memungkinkan, sudah dapat kode. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang lain nanti akan coba saya sharing di grup sekolah, ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih ya, kesempurnaan itu milik Allah. Saya cuma berusaha memberikan yang terbaik. Nah, jika Bapak Ibu nanti tertarik untuk bisa menghasilkan satu konten pembelajaran, baik itu mulai dari RPP-nya, penyusunan RPP, kemudian jobsit-jobsit yang ada, penilaian-penilaian, sampai materi-materi yang kita buat itu terstruktur, kita harapkan bisa kita jadikan jadi satu. Kita nggak tahu kapan ada kesempatannya, tapi mudah-mudahan bisa. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibu telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan itu jadi motivasi dan energi positif kita dalam menjalani proses belajar mengajar di kelas. Bapak Ibu, kita asal pas jam 4, kita punya situasi waktu 30